Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhwat, ummahat, demikian juga para ikhwan yang ikut hadir dalam kajian ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pertemuan perdana dari pembahasan kitab Mukhtasar Ad-Da' wad-Dawa' atau Al-Jawabul Kafi. Mukhtasar dari kitab Al-Jawabul Kafi karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang diikhtisar oleh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazyad. Buku ini adalah buku yang sangat penting ya. Saya tadi melihat daftar isinya dan saya baca-baca sekilas ya. Buku yang sangat penting ya, karena buku ini membahas tentang bagaimana sembuh dari sebuah penyakit yang merongrong dalam tubuh seseorang yang seorang sulit untuk terlepas dari penyakit tersebut. Karena buku ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang yang mengeluhkan tentang kondisinya yang diserang oleh penyakit dan dia menyangka penyakit tersebut akan membinasakannya. Ya. Meskipun sang penanya tidak menjelaskan penyakitnya apa, dia hanya menyampaikan secara umum. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian menjawab dengan banyak kemungkinan, baik penyakit hati maupun penyakit jasad, tetapi dari isi buku ini secara dominan tentang penyakit terkait dengan syahwat. Ya, maka beliau sebut tentang bahaya zina, sampai juga bahaya liwat, bahaya kecanduan melihat yang haram, terus kerinduan yang tidak boleh. Sampai beliau sebutkan bab tentang kerinduan yang boleh, kerinduan terhadap suami atau kerinduan terhadap istri ya. Dan ini pembahasan ini sangat penting untuk kita semua, terutama di zaman sekarang ini yang sarana syahwat begitu terbuka selebar-lebarnya ya. Gambar-gambar wanita yang tidak berbusana yang ditampakkan secara terang-terangan yang memfitnah, belum lagi kalau seorang masuk dalam dunia maya kemudian dia melihat tayangan-tayangan perkara-perkara zina dan yang lainnya, bahkan zina dengan berbagai macam modelnya ya, dengan liwat, dengan homoseksual, dengan berbagai macam model perzinahan yang rusak yang tersebar di negara barat atau negara-negara orang kafir, maka bisa diakses lewat internet ya. Kalau dahulu sulit, sekarang semakin mudah dan semakin terbuka ya. Oleh karenanya dampaknya sudah kelihatan betapa banyak orang-orang yang kemudian ketika berzina menyoteng diri mereka kemudian tersebar, dan seperti itu terjadi, kita banyak dengar berita. Oleh karenanya pembahasan ini penting bagi kita semua ya. Dan di antara perkataan para ulama yang jelas tentang pentingnya buku ini seperti perkataan Ibnu Al-Wazir dalam kitabnya Al-Awasim wal Qawasim, yang dia ulama Al-Yamani, ulama abad ke-8 Hijriyah. Di akhir kitabnya beliau berkata, وقد ذكر أمثال هذا الحديث وجود الكلام في التخويف الشيخ الإمام الشهير بابن القيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف الجواب الكافي على من سأل عن الدواء الشافي. Yaitu Ibnu Qayyim telah memperbagus pembahasan tentang masalah ini. Kemudian yaitu Ibnu Qayyim yang merupakan murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang terkenal Al-Jawabul Kafi ala man sa'ala 'anid dawa'i syafi. Ya. Faman arada asy-syifa' at-tam fi hadzal ma'na. Siapa yang ingin mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang terkait dengan makna ini, fa alaihi bi mutala'atihi lima fihi min tadabburi kitabillah wa sahih sunnah nabawiyah. Siapa yang ingin sembuh dengan sempurna, maka hendaknya dia menelaah buku ini. Dalam buku tersebut banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Kemudian juga Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitabnya Taqrib li Fiqh Ibnu Qayyim beliau berkata, "Wa fi hadzal kitab
min lataifil ilm, dalam kitab ini ada ilmu-ilmu yang jarang atau yang indah, wa haqa'iqihi, dan hakikat ilmu, wa bayani muhasabatin nas wa muraqabatiha, dan juga penjelasan tentang bagaimana jiwa harus bermuhasabah dan bagaimana pengawasan yang ketat terhadap jiwa, ma la yastaghni anhu talibul ilm, yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Ini buku ini bukan cuma untuk orang awam, untuk penuntut ilmu. Kemudian waqad dzakara Syekh Abdul Zahir Abu Samah fi khatimatil tab'ah li hadzal kitab ayyani allati kanat bi inayatihi. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid berkata, Syekh Abdul Zahir Abu Samah yang pernah mentahqiq atau mencetak buku Al-Jawabul Kafi dengan perhatian beliau, annahu huwa sabab fi hidayatillahi lahu ila tariqis salafis salih wa suluki manhajihim fi tauhidillahi ta'ala wa ibadatihi. Gara-gara dia membahas buku ini, memperhatikan, dia cetak, maka dia dapat hidayah untuk mengenal manhaj salafus salih dan mentauhidkan Allah dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara kitab Al-Jawabul Kafi. Yang tadinya ulama ini mungkin tidak di atas manhajus salaf, gara-gara dia malah buku ini akhirnya dia malah mengikuti manhaj salafus salih. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala juga menyebutkan bahwasanya beliau sudah membaca buku ini sejak lama, ya, mungkin sejak masa muda beliau, dan beliau berwasiat agar buku ini benar-benar diperhatikan bagi setiap orang, terutama di zaman sekarang oleh anak-anak muda. Bahkan beliau berkata kalau bisa buku ini dicetak, dibagi-bagi gratis untuk anak-anak muda agar dibaca berulang-ulang dengan penuh perhatian, sebagaimana ahlul fisq, sebagaimana orang-orang ahli kefasikan, ahlul maksiat, mereka telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membuat film-film yang merusak iman seorang dengan tayangan-tayangan haram. Maka kita juga berjuang untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, terutama anak muda, agar membentengi diri mereka. Dan yang sudah terjerumus dalam penyakit syahwat, hendaknya membaca buku ini agar mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini penting terutama zaman sekarang. Kalau penting sejak zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Ibnu Qayyim menulis kitab ini abad ke-8. Abad ke-8. Sekarang sudah abad ke-berapa? 15 ya. Sudah 7 abad yang lalu ya. Dulu apa yang mau dilihat? Enggak ada. Sekarang dengan berbagai macam kerusakan, sampah, tontonan yang luar biasa ya. Terkait baik laki-laki maupun perempuan ya. Perempuan melihat film-film berbagai macam wajah lelaki yang ketampanan mereka, sehingga tidak ada manfaat dari menonton film tersebut kecuali menyakiti hati mereka, menghilangkan kebahagiaan yang bercokol dalam hati mereka. Jadilah mengganggu kenyamanan dalam rumah tangga, hidup dalam khayalan-khayalan yang tidak bisa diraih, mengganggu kekhusyuan salat, jadi malas dalam beribadah. Tontonan tersebut tidak ada faedahnya kecuali hanya merusak hati. Demikian juga para lelaki yang kemudian mengumbar pandangan melihat tayangan-tayangan ya, yang dari parah dan yang sangat parah dengan rusak, yang bisa merubah fitrah seseorang. Bisa merubah fitrah seseorang kalau in lam yatadarakullah, kalau Allah tidak menolongnya, dia bisa rusak fitrahnya, Kejadian kita lihat, saya sering sampaikan, kejadian kita lihat bagaimana terjadi perzinahan antara mahram, antara orang tua dengan anak, mungkin manusia dengan hewan, dari tontonan. Saya dulu baca hadis, tidak akan terjadi hari kiamat sampai seorang berzina dengan ibunya di tengah jalan ya. Saya pikir kapan terjadi begini ya. Tapi dengan melihat kondisi sekarang itu sangat mungkin. Karena fitrah seorang bisa berubah. Ketika dia nonton tontonan, film-film sampah, di situ ada perzinahan antara mahram dengan mahram, bisa jadi setan menggoda dia untuk mencoba dan akhirnya terjerumus sehingga fitrahnya bisa berubah. Betapa banyak orang yang fitrahnya lurus akhirnya nonton film-film gaya atau homoseksual, kemudian fitrahnya berubah. Ini penyakit yang berbahaya di zaman ini dan siapapun bisa mengakses ya. Tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang udah pegang HP, udah ada kuotanya, selesai. Bersendiri dalam kamar, jangankan jomblo, yang sudah berkeluarga pun bisa. Apalagi yang kemudian yang tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada suami, maka motivasi untuk mengetahui, untuk melihat, untuk menonton semakin besar. Dan ketika mereka sudah masuk dalam dunia ini, mereka terjebak, tertawan oleh syahwatnya. Sehingga bisa jadi agamanya hancur.
Baik, kita akan membaca kitab ini. Mungkin ada qari kita atau qari'ah kita untuk membacanya. Nanti kita komentari insyaallah taala. Tafadhali. Halaman 5. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Syekh Salih Taqiyuddin Abi Muhammadin Abi Bakar al-ma'ruf bibni Qayyim al-Jauziyah. Bibni Qayyim bibni, kalau Ibnul Qayyim atau Ibni Qayyimil. Kalau tidak ada Jauziyahnya bilang Ibnul Qayyim. Kalau ada Jauziyahnya bilang Ibnu Qayyimil Jauziyah. Oh, nah. Bibni Qayyimil Jauziyah. Ma taqulu as-sadatul ulama'u a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bibaliyah wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunyahu wa akhiratahu wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bikulli tariq fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddah fama al-hilatu fi daf'iha wa ma at-tariqu ila kashfiha farahimallahu man a'ana mubtalan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi aftuna ma'jurina rahimakumullah. Fakataba Syekh radhiyallahu anhu. Buku ini dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mungkin penulis dari atau pengarang yang meriwayatkan kitab Al-Jawabul Kafi berkata su'ila Syekh, yaitu Ibnu Qayyim, yang namanya Abu Abdullah Muhammad ibn Syekh Salih Taqiyuddin Abi Muhammad Abi Bakar al-Ma'ruf bibni Qayyim al-Jauziyah. Beliau ditanya dengan suatu pertanyaan. Pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dikatakan oleh para ulama yang mulia, para pemimpin agama ini, semoga Allah meridai mereka seluruhnya, tentang seorang yang diuji dengan suatu musibah. Itu maksudnya penyakit. Dan dia tahu bahwasanya jika dia penyakit tersebut terus merongrongnya, maka penyakit tersebut akan merusak dunia dan akhiratnya. Jadi menunjukkan penyakit ini bahaya. Penyakit ini bahaya. Kalau dia terus-terusan bersama dengan penyakit tersebut merongrong dia terus tanpa dia bisa lepaskan atau tidak terlepas darinya, maka dunianya akan rusak, akhirnya juga akan rusak. Dan dia sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan penyakit tersebut dari jiwanya. Bikulli tariqin, dengan berbagai macam cara. Fama tazdadu ila tawaqqudan wa shiddatan, akan tapi semakin dia berusaha semakin menyala-nyala penyakit tersebut dan semakin parah. Famal hila fi daf'iha, apa solusi untuk menghilangkan penyakit tersebut? Wa mat tariq ila kashfiha, apa jalan mana yang harus ditempuh agar bisa menghilangkan penyakit tersebut? Kemudian dia mendoakan Ibnul Qayyim, dia berkata, semoga Allah merahmati orang yang membantu orang yang sedang diuji, yang terkena penyakit. Dan Allah senantiasa dalam menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Aftuna ma'jurin rahimakumullah, berilah fatwa kepada kami, semoga kalian mendapatkan pahala dan semoga Allah merahmati kalian. Ini pertanyaan, sang penanya tidak menjelaskan penyakit apa yang sedang menimpanya. Apakah penyakit badan ataukah penyakit hati. Namun dari konteks pertanyaannya sangat nampak dia terkait dengan penyakit hati. Ya, karena dia berkata merusak agama dan apa? Dunianya. Kalau penyakit badan mungkin cuma dunia saja. Tapi ini akan merusak akhiratnya dan dunianya. Kemudian dia berkata, wa qad ijtahada fi daf'iha nafsihi. Dia berusaha untuk menghilangkan dari jiwanya. Isyarat bahwasanya ini penyakit terkait syahwat. Meskipun dia tidak tahu ini penyakit, dia tidak menyebut penyakit apa. Ini di antara mungkin dia ingin menutup aibnya. Dia tidak ingin menyebutkan penyakitnya apa, cuma dia menjelaskan kondisi yang sangat kritis. Kalau terus-menerus dunianya rusak, kita tahu bahwasanya penyakit syahwat ini merusak dunia. Rumah tangga rusak, mungkin terkena penyakit. Subhanallah, Allah kasih penyakit pada syahwat-syahwat yang penyimpangan syahwat, penyakitnya banyak. Zina punya penyakit khusus. Homo punya penyakit apa? Khusus. Mengerikan ya. Masing-masing ada penyakitnya. Jadi dunia bisa rusak, belum lagi terkait dengan rumah tangganya, dengan kehidupan bersosialnya. Dan dia mengatakan kalau terus menerus akan merusak akhiratnya. Artinya dia melakukan dosa yang
bisa jadi dosa besar. Jadi meskipun wallahu alam sang penanya tidak menjelaskan tentang penyakit apa yang dialaminya, tapi zahir konteks dari pertanyaannya ini terkait dengan syahwat. Dan itu yang saya pahami dari perkataan Ibnu Qayyim ketika beliau menjawab, beliau berbicara tentang syahwat. Tentang syahwat, tentang zina, tentang homoseksual, tentang ini, tentang kerinduan yang salah, kerinduan yang berbahaya, dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Dan beliau juga tidak menjelaskan pertanyaan ini apakah dia jomblo, apakah dia sudah menikah. Maka Ibnu Qayyim subhanallah ini antara hikmah. Dia jawab dengan jawaban yang ngambang, dengan pertanyaan yang ngambang. Maka Ibnu Qayyim kemudian menjawab dengan jawaban yang panjang dengan berbagai macam kemungkinan. Ini yang mukhtasar cuma berapa halaman? 96. Kalau yang aslinya dicetak 700-an halaman ya. Jadi Ibnu Qayyim atolan nafas, kemudian dia benar-benar jawab dengan panjang. Oleh karenanya jawaban Ibnu Qayyim penuh dengan berbagai macam obat, dengan berbagai macam kemungkinan penyakit, tapi rata-rata penyakit hati. Sehingga jawaban beliau luar biasa panjang. Oleh karenanya buku ini sangat bermanfaat dan banyak ulama menukil dari buku Al-Jawabul Kafi. Sering kalau ada lajnah daimah Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah, kalau memberi jawaban lihat Jawabul Kafi, lihat Jawabul Kafi, lihat Jawabul Kafi atau dakwah dawa. Ya. Dan subhanallah ini adalah berkah ketika orang ini bertanya dengan tulus. Dia bertanya dengan tulus, ya. Karena bertanya juga ibadah ya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jika seorang bertanya, dia bertanya dengan tulus. Benar-benar dia bertanya karena kebutuhan, bukan ngetes sang ustaz. Kemudian dia bertanya karena memang dia ingin mencari solusi. Dan banyak hal. Jadi dia bertanya untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari yang mudah-mudah. Tidak, memang dia bertanya untuk mencari kebenaran. Karena ketulusan dia ingin bertanya agar penyakitnya bisa dia hilangkan. Maka Allah berkahi sang penjawab, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka dia beri jawaban dengan panjang lebar. Dan ini kata sebagian ulama, Ibnu Qayyim sakhi, itu orang yang sangat dermawan, bahkan dermawan dalam menjawab. Kita kalau ada waktu apa? Haram dah. Halal. Ibnu Qayyim subhanallah, dia tidak jawab, dia tulis jawaban tersebut menjadi sebuah buku yang alhamdulillah kita semua bisa dapat faedah dengan membaca buku tersebut. Ya. Intinya, dan ini banyak dalam tulisan-tulisan yang dimulai dengan pertanyaan, dan betapa banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis buku yang akhirnya menulis jawaban akhirnya menjadi buku, banyak sekali. Di antaranya contohnya Ibnu Qayyim dalam pembahasan kitab ini Al-Jawabul Kafi. Baik, kemudian sang perawi kitab ini berkata, "Fakataba Syekh radhiyallahu anhu." Maka Ibnu Qayyim pun menulis jawaban tersebut. Tentunya yang kita baca mukhtasar, bukan kitab al-asl, tapi kitab al-mukhtasar. Baik, wasli. فكتب الشيخ رضي الله عنه الحمد لله أما بعد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. Baik. Ibnu Qayyim di antara kecerdasan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab dengan alhamdulillah amma ba'd. Kemudian beliau berkata, "Tsabata fi Sahih Bukhari." Telah sahih dari Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah kirimkan juga obatnya. Ya, kecuali artinya untuk membuka wawasan bahwasanya penyakit itu ada obatnya. Yang tahu, yang tidak tahu tidak tahu. Kemudian beliau membawakan lagi hadis dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, kalau dari pertama dari Abu Hurairah, kedua dari Jabir bin Abdullah,
Qala Rasulullah SAW likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah. Kalau ternyata obat tersebut ngepasi penyakitnya, maka sembuh dengan izin Allah. Artinya kesembuhan dari Allah, tapi Allah menurunkan sebab. Sebab sembuhnya penyakit ada apa? Oh, obat. Jika obatnya pas mengenai penyakitnya, maka akan sembuh. Dan ini hadis ini mencakup seluruh penyakit. Wa hadza ya'ummu adwa'al qalb. Ini penyakit hati, penyakit ruh, penyakit jasad, dan juga mencakup seluruh obat-obatnya. Jadi penyakit apapun, penyakit hati, penyakit badan, penyakit jiwa, Allah turunkan ada obatnya juga, ada obatnya juga. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menjadikan kebodohan sebagai suatu penyakit, ya, sebagai suatu penyakit, dan bertanya kepada ulama adalah obatnya. Artinya kata penyakit itu umum, mencakup penyakit badan, penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit kegoblokan, penyakit kemunafikan, penyakit syubhat, itu penyakit banyak, penyakit kekufuran, dan obatnya semua disebut dengan obat. Contohnya dalam hadis ketika ada sebagian sahabat yang kemudian bersafar, kemudian salah seorang dari mereka terluka, kemudian dia di tengah safar dia junub, kemudian dia tanya kepada teman-temannya, apa kalian mendapati bagiku rukhsah, aku ingin tayamum. Kata mereka, enggak, bagaimana kau tayamum sementara ada air? Akhirnya yang bertanya tersebut mandi junub. Ketika mandi junub meninggal dunia. Akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah menghabisi mereka. Amma sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Jangan sok tahu. Fa inna syifa'al 'ayyi as-su'alu. Sungguhnya obat penyakit adalah bertanya, kebodohan. Jadi obat kebodohan adalah bertanya. Sini Rasulullah SAW menamakan kebodohan dengan penyakit dan solusinya obatnya dengan bertanya. Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Allah menamakan orang-orang munafik punya penyakit hati, penyakit apa? Keraguan terhadap Islam, terhadap iman. Jadi penyakit itu banyak dan obatnya banyak. Ini muqaddimah dari Ibnu Qayyim untuk menenangkan hati yang bertanya. Bahwasanya apapun penyakitmu, meskipun kau tidak sebutkan padaku, penyakit badan, penyakit hati, penyakit syahwat, ada obatnya. Ada obatnya. Tinggal kita cari apa? Obatnya. Tinggal kita cari obatnya. Sehingga seorang tidak putus asa. Karena betapa banyak orang ketika penyakit secara medis ini enggak ada obatnya, ternyata bisa sembuh. Buktinya bisa sembuh dengan berdoa kek, dengan apa kek, dengan sebab yang ringan tahu-tahu sembuh ya. Betapa sering kita dapati dokter memvonis secara medis, dia tidak mendahului Allah secara medis ini hanya umur sekian bulan. Tahu-tahu bisa sembuh. Secara medis ini enggak mungkin punya anak, ternyata punya anak. Artinya banyak hal ya, artinya sudah divonis secara ilmu medis tidak ada obatnya, ternyata bisa. Itu baru penyakit badan. Ya. Apalagi penyakit jiwa, kemungkinan sembuh semakin besar ya. Kemungkinan sembuh semakin besar ya. Karena kita memang kadang kalau lihat seorang sudah kena penyakit yang kayaknya enggak mungkin sembuh. Saya udah dengar ada orang misalnya terkena penyakit homoseksual, pikiran saya enggak bakalan sembuh. Pikiran kita seperti itu. Karena secara medis memang sangat sulit. Kecanduannya lebih dahsyat daripada narkoba. Narkoba saja susah sembuhnya. Apalagi yang terkena penyakit seperti itu, kelainan syahwat. Orang kecanduan misalnya nonton film yang enggak bisa sembuh. Syahwat. Dia dari masa muda suka nonton enggak, ketika berkeluarga juga masih melanjutkan dan seterusnya, entah sampai dia mati baru dia berhenti. Kelihatannya enggak bisa. Itu semua penyakit syahwat, penyakit hati. Tapi kita enggak bisa bilang enggak bisa, mungkin. Kalau dia bersungguh-sungguh, dia berusaha, mungkin Allah kembalikan dia kepada normalnya, kepada fitrahnya, mungkin. Mungkin, ya. Tinggal dia berjuang dan berusaha dan dia mau sembuh atau tidak. Ini orang yang bertanya kepada Ibnu Qayyim, dia bilang, saya ingin sembuh tapi enggak bisa. Saya sudah coba semakin parah. Semakin menyala-nyala, semakin parah. Tapi dia ingin sembuh, dia sadar karena kalau dia terus-terusan terkena penyakit ini, penghujungnya adalah rusak dunianya dan rusak akhiratnya. Yang jadi masalah, orang enggak mau sembuh, itu jadi masalah. Dia menikmati penyakit tersebut dan dia tahu akan merusak dirinya, tapi dia tidak mau sembuh. Ini jadi masalah ya. Sehingga terkadang mereka sudah terkena penyakit, datang ke dokter,
dinasihati, dia tidak udah saya pengen obatnya saja, dia tidak ada rasa menyesal, tidak ada menangis karena teguran dari Allah, enggak ada, hatinya sudah mati. Jadi dia tidak mau, memang tidak cari kesembuhan penyakitnya, tapi dia ingin cari kesembuhan fisiknya agar dia bisa melanjutkan maksiatnya. Nah, seperti ini susah. Dia sendiri tidak berniat untuk sembuh. Malah kena berzina terus kemudian terkena penyakit spilis. Apa yang dia bukan bagaimana dia berzina di zina, enggak, dia ingin sembuh spilisnya biar dia bisa berzina lagi. Dia tidak merasa ini penyakit teguran dari Allah, enggak. Orang seperti ini memang susah. Karena tidak ada dari hatinya ingin kesembuhan. Dia masih menikmati maksiat tersebut. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya penyakit bisa sembuh insyaallah biiznillah. Kalau obatnya ngepasi penyakitnya bisa sembuh. Penyakit badan demikian bisa sembuh. Penyakit jiwa juga bisa apa? Sembuh. Penyakit jiwa juga bisa sembuh. Baik, lanjut. Wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'ani annahu shifa. Faqala ta'ala, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa." Suratu Fussilat ayatu 44. Wa qala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Suratul Isra ayatu 82. Wa min ha huna li bayanil jinsi la lit tab'id. Wa innal Qur'ana kullahu shifaa' kama qala fil ayatil mutaqaddimah. Fahuwa shifaa'un lil qulubi min da'il jahli wasyakki warraib. Falam yunazzilillahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i shifaa'un qattu a'amma wala anfa'a wala a'zama wala syifaan mansub. Falam yunazzilillahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i shifaa'an qattu a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalati da'i minal Qur'an. Wa qad thabata fi sahihain min hasbuk. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan tentang di antara obat yang paling utama adalah Al-Qur'an, ya. Obat yang paling utama namun sering dilupakan oleh orang-orang yang terkena penyakit. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah obat. Maka Allah berfirman, ya, di akhir ayat, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa." Ya. Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah untuk orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan sebagai obat. Sini perhatikan, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Wa qala, kemudian Allah berfirman, taib, kita lanjutkan. Alhamdulillah penyakitnya sudah sembuh. Kalau kambuh lagi ya harus diobati lagi. Niatnya kurang tulus. Taib, kita lanjutkan, saya ulangi lagi. Bahwasanya Allah telah mengabarkan Al-Quran adalah obat. Ini obat yang paling utama yang pertama kali disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia obat yang sangat manjur, namun banyak orang melalaikan diri dari obat tersebut. Langsung bersandar kepada obat-obat berupa materi, lupa bahwasanya Al-Quran adalah obat. Penyakit apapun, karena dia umum, penyakit apapun. Penyakit keluarga, penyakit fisik, penyakit jiwa, ini Al-Quran. Karena banyak orang yang ketika jauh dari Al-Quran banyak terkena penyakit. Taib, Allah mengatakan, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa." Katakanlah bahwasanya Al-Quran itu bagi orang yang beriman petunjuk dan syifa. Di sini umum. Allah mengatakan Al-Quran secara totalitas. Al-Quran itu semuanya adalah syifa, hudan wa shifa. Petunjuk, setiap ayat adalah huda dan setiap ayat adalah syifa. Setiap ayat dalam Al-Quran adalah huda dan setiap ayat dalam Al-Quran adalah syifa. Surat Fussilat. Wa qala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Di sini min wa nunazzilu min. Min di sini bukan min tab'idiyah tetapi min al-bayaniyah, di bayan jins. Apa bedanya? Min tab'idiyah itu kalau kita tafsirkan dengan parsial. Seperti saya mengatakan Muhammad dari
sekolah SMP Jamilur Rahman. Maksudnya di sekolah SMP itu banyak anak-anak selain siapa? Muhammad. Jadi Muhammad salah satu orang murid dari murid apa? Jamilur Rahman misalnya. Tapi kalau saya bilang jenis, misalnya saya bilang ini cincin dari emas. Cincin bukan bagian dari emas, tapi cincin terbuat dari apa? Emas. Itu namanya libail jins, untuk menjelaskan jenis. Maka Allah mengatakan nazzilu minal Qur'an, maksudnya kami turunkan Al-Quran itu sendiri ya sebagai obat. Bukan sebagian Al-Quran adalah obat. Yang bisa dipahami mafhumnya sebagian Al-Quran bukan obat. Itu salah paham. Makanya min di sini bukan min tab'idiyah, bukan min untuk parsial, tapi min untuk menjelaskan jenis Al-Quran itu semuanya apa? Obat. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa, yang Al-Quran itu adalah apa? Obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Karena kalau kita mengatakan sebagian, tidak mungkin, karena kelazimannya ada sebagian ayat rahmat, sebagian ayat bukan apa? Rahmat. Karena Allah gandengkan di sini, perhatikan. Wa nazzila minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Kalau kita artikan bagian, kami turunkan dari sebagian Al-Quran yang merupakan obat dan sebagian juga merupakan apa? Rahmat. Seakan-akan ada ayat yang bukan rahmat. Oleh karenanya terjemahan yang benar, kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat dan apa? Rahmat. Seluruh ayat adalah obat dan rahmat. Ya, seluruh ayat adalah obat dan rahmat. Bukan parsial tapi seluruhnya. Taib. Kemudian syifa' lil qulub min da'il jahal wa syaqq war raib, ya. Dan syifa' di sini umum, ya. Allah mengatakan syifa', obat untuk apa? Allah tidak menyebutkan objeknya. Dan ini di antara ilmu tafsir, jika sesuatu ayat tidak disebutkan objeknya, maka dia bersifat umum. Seperti contohnya Allah berfirman, misalnya saya sering sampaikan ayat ini, alal araiki yanzurun. Ketika di akhirat kala Allah menyatakan innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan, alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan sedang memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau melihat bahwasanya mereka bahagia dari wajah mereka. Di sini Allah mengatakan mereka memandang apa tidak disebutkan. Tidak disebutkan, sehingga ditafsirkan oleh para ulama ini umum, mencakup seluruh yang mereka pandang. Semua yang mereka pandang di surga mendatangkan kebahagiaan. Ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau engkau melihat di sana, kau lihat kenikmatan. Seluruh yang kau lihat kenikmatan, enggak ada nikmat. Beda dengan dunia kita melihat sebagian kenikmatan, sebagian kita melihat mengecewakan, sebagian kita melihat menyedihkan, sebagian kita lihat menjengkelkan. Jadi adapun di surga semua yang kita lihat apa? Kenikmatan. Nah, seperti juga Allah mengatakan qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Al-Qur'an adalah obat. Obat apa? Umum. Sehingga dia mencakup segala obat apapun. Baik obat penyakit fisik maupun obat penyakit apa? Penyakit hati. Ya. Makanya namanya ruqyah. Ruqyah bisa untuk obat penyakit fisik. Bisa dengan ruqyah. Terlebih lagi kalau penyakit apa? Penyakit hati. Makanya beliau berkata di sini, maka Al-Quran syifa'un lil qulub min da'il jahli wa syaqqi wa raib. Ya. Al-Quran adalah obat penyakit hati, dari penyakit kebodohan, penyakit keraguan, ya. Dan tidaklah Allah menurunkan dari langit obat yang paling umum, yang paling bermanfaat, yang paling agung dan paling mengena dalam menghilangkan penyakit seperti Al-Quran. Ini Ibnu Qayyim menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwasanya Al-Quran itu obat paling bermanfaat seluruh penyakit. Penyakit jasad maupun penyakit hati. Apalagi yang bertanya ini sedang seakan-akan menjelaskan dia terkena penyakit hati, penyakit syahwat. Maka obat yang paling bermanfaat adalah apa? Al-Quran. Saya lanjut. Waqad thabata fi sahihaini min hadithi Abi Sa'idin qala intalaqa nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi fastadafuhum fa'abaw ay yudayyifuhum faludgha sayyidu dhalikal hayy fasa'u lahu bikulli shay'in la yanfa'uhu shay' faqala ba'duhum law ataitum ha'ula'ir rahtal ladzina nazalu ala hayyina la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai' fa'atawhum faqalu ya ayyuhar rahtu
inna sayyidana ludigha fasa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Fahal 'inda ahadin minkum min syai'? Faqala ba'duhum na'am wallahi inni la arqi walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'lan. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam fantalaqa yadfilu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin faka'annama nashita min iqal fantalaqa yamshi wa ma bihi qalbah wa ma bihi qalbah fa'awfuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih faqala ba'duhum iqtasimu faqala alladhi raqa la naf'alu hatta na'tiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanadhkura lahu alladhi kana fananzura ulang tadi fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah ya fu apa fauhum ya fauhum nah fa'awfawhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih faqala ba'duhum iqtasimu faqala alladhi raqa la naf'alu hatta na'tiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanadhkura lahu alladhi kana fananzura bima ya'muruna faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadhakaru lahu dhalik faqala wa ma yudrika annaha ruqyah thumma qala qad asabtum iqtasimu wadribu li ma'akum sahma. Terus faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da'i wa azalahu hatta ka'an lam yakun wa huwa ashalu dawa'in wa aisaru walau ahsana al-'abdu at-tadawiya bil Fatihah la ra'a ta'thiran 'ajiban fi shifa'. Wa makaftu bimakkata muddatan ya'tarini adwa'u wa la ajidu tabiban wa la dawa'a fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah fa'ara laha ta'thiran ajiban fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman fakana kathirun minhum yabra'u sari'an. Hasbuk. Kemudian Ibnul Qayyim berdalil akan hal ini bahwasanya Al-Qur'an adalah obat segalanya. Kalau obat jiwa semua orang mungkin paham. Namanya Al-Qur'an dibaca membersihkan jiwa. Tapi dia ingin berdalil jangankan penyakit jiwa, bahkan penyakit fisik pun bisa sembuh dengan Al-Qur'an. Artinya kalau penyakit fisik bisa sembuh, lebih utama penyakit apa? Jiwa. Karena jiwa yang orang langsung bilang Al-Qur'an obat, pikiran mereka pasti penyakit apa? Jiwa. Penyakit badan benar enggak? Nah, dia sebutkan dalilnya bahwasanya Al-Qur'an juga bisa merupakan obat dari penyakit badan. Telah valid atau telah sahih dalam Sahihain itu Sahih Bukhari Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpergian dalam suatu safar sampai mereka singgah satu kampung dari kampung-kampung Arab. Maka mereka pun minta dijamu, dijamu. Kan itu hak bagi orang musafir kalau singgah suatu tempat punya hak untuk dijamu. Maka mereka minta jamuan, fa abau ayyudhayyifuhum. Namun mereka ternyata orang kampung tersebut enggan menjamu para sahabat. Dan Allah mentakdirkan ternyata faludigha sayyidu dzalikal hayy. Ternyata kepala kampung tersebut kena sengatan binatang berbisa, entah ular, entah kalajing, entah yang lainnya. Maka mereka berusaha dengan segala cara untuk menyembuhkan orang ini penyakit fisik atau penyakit hati? Penyakit fisik. Racun masuk dalam tubuhnya. Namun usaha mereka tidak ada yang berhasil sama sekali. Akhirnya di antara mereka ada yang kasih ide, bagaimana kalau kalian mendatangi sekelompok orang yang singgah di kampung kita itu? Bisa jadi di antara mereka, di sisi sebagian mereka ada obat. Maka orang-orang kampung tersebut mendatangi para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya ayyuhar rahtu, hai sekelompok orang, sungguhnya pimpinan kami, kepala kampung kami terkena sengatan binatang berbisa. Dan kami sudah berusaha dengan segala cara namun tidak bermanfaat. Fahal inda ahadim minkum min syai', apakah ada sesuatu yang bisa diberikan kepada di antara salah seorang kalian yang bisa diberikan kepada
pemimpin kami. Maka sebagian sahabat berkata, "Na'am, ada. Wallahi inni la arqi." Demi Allah aku adalah tukang ruqyah. Aku suka meruqyah. Ini menjelaskan bahwasanya semua sahabat orang alim atau tidak, insyaallah ini orang alim semua. Mereka ngerti, tapi tidak semuanya ahli apa? Ruqyah. Ruqyah mauhibah, terkadang ada orang diberikan apa? Keahlian untuk meruqyah meskipun dia tidak lebih alim daripada yang lainnya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq tidak terkenal dengan ahli ruqyah. Ini sahabat mungkin jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq tapi dia terkenal sebagai apa? Ahli ruqyah. Allah berikan kelebihan kepada dia sehingga dia mengatakan wallahi innila arqi. Padahal mereka berkelompok, tidak semua mengatakan kami semua bisa ruqyah, enggak. Tapi salah satu di antara mereka mengatakan innila arqi, aku benar-benar bisa meruqyah. Akan tetapi demi Allah, kami sudah minta jamuan dari kalian, kalian tidak mau jamu kami. Kalau gitu aku tidak akan meruqyah sampai kalian kasih aku upah. Sampai aku upah. Akhirnya mereka diskusi fasalahuhum, akhirnya mereka sepakat untuk dikasih sekumpulan kambing. Beberapa ekor apa? Sekumpulan ekor kambing. Kemudian dia pun datang kepada kepala kampung yang sakit tersebut. Kemudian dia itu sedikit meludah kepadanya dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu surat Al-Fatihah. Fa ka'anna manasyita min iqal. Kemudian dia sembuh seakan baru lepas dari ikatan. Kemudian dia pun fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Kemudian dia berdiri, dia berjalan, tadinya mungkin enggak bisa bergerak, tahu-tahu berdiri berjalan tidak ada, seakan-akan tidak pernah ada penyakit sebelumnya. Dan ternyata mereka menunaikan janji mereka, akhirnya mereka memberikan sekelompok ekor kambing kepada para sahabat. Setelah dapat kambing, para sahabat ngobrol di antara mereka, ayo kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi. Maka yang meruqyah berkata, la naf'al, kita tidak akan bagi-bagi sampai kita datang kepada Nabi dan kita ceritakan apa yang terjadi. Kita lihat apa perintah Nabi kepada kita. Ini masalahnya baca Al-Fatihah dapat apa? Kambing. Jadi para sahabat ragu, mereka tidak asal bagi. Jangan dulu, tanya dulu, ini benar enggak ini? Ya. Tadi minta kambing karena menjengkelkan, mereka tidak mau kasih makan siang, ya sudah, mending kasih kambing. Akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan mereka ceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dari mana kau tahu itu ruqyah? Ruqyah artinya ruqyah bisa menyembuhkan. Tsumma qala qad asabtum. Kata Nabi SAW, kalian telah tepat. Iktasimu, bagilah kambing-kambing tersebut, wadribu li ma'akum sahman, dan kasih juga bagian buat saya. Artinya untuk meyakinkan hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Kita tidak bahas tentang fikih ruqyah ngambil upah, kita tidak bahas. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana ruqyah Al-Fatihah bisa menyembuhkan apa? Penyakit fisik. Kata Ibnu Qayyim setelah itu, lihat bagaimana obat ini bisa menghilangkan penyakit tersebut. Bahkan menghilangkan secara tuntas seakan-akan tidak pernah ada. Seakan-akan tidak pernah menimpa orang tersebut. Wa huwa ashalu dawa, dan dia adalah obat yang paling mudah. Yang paling mudah, ya. Seandainya seorang hamba pandai dalam berobat dengan membaca Al-Fatihah, maka dia akan melihat dampak pengaruh yang luar biasa dalam kesembuhan. Ibnu Qayyim seakan-akan menjelaskan masalahnya bukan masalah Al-Fatihahnya. Al-Fatihah sendiri disebut dengan surat syifa. Masalahnya adalah cara membaca Al-Fatihah terkait dengan orang yang diobati dan berbagai macam hal. Pada hakikatnya Al-Fatihah sendiri itu adalah obat yang sangat manjur. Kemudian beliau cerita tentang pengalaman beliau untuk meyakinkan kita. Aku tinggal cukup lama di kota Mekah dan aku terkena berbagai macam penyakit. Dia berkata berbagai macam penyakit. Ya tarini adwaun. Aku mengalami banyak penyakit dan aku tidak menemukan seorang tabib pun yang menyembuhkan aku dan tidak ada satu obat pun. Maka aku pun mengobati diriku sendiri dengan baca Al-Fatihah. Maka aku melihat pengaruh yang luar biasa. Maka akhirnya aku ceritakan hal ini kepada setiap ada orang yang mengeluh tentang penyakitnya, aku ceritakan pengalamanku. Maka fakana katsirun minhum yabra' sari'an. Maka banyak di antara mereka yang mengikuti saranku baca Al-Fatihah, banyak di antara mereka yang sembuhnya cepat. Jadi ini masalah keyakinan bahwasanya Al-Fatihah adalah penyembuh penyakit dan sudah dipraktikkan oleh Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim mengatakan banyak orang yang sembuh dengan Al-Fatihah. Baik, lanjut. ولكن
ها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. Ya. Namun di sini ada perkara yang harus kita cermati. Kita harus cerdas. Tafatun maksudnya cerdas, cermati. Bahwasanya zikir-zikir dan ayat-ayat dan doa-doa yang digunakan untuk berobat, untuk ruqyah, secara zatnya dia bermanfaat dan menyembuhkan. Tetapi butuh ada sifat-sifat lain mendukung hal tersebut, yaitu bahwasanya qabulul mahal, bahwasanya orang yang sakit bisa menerima hal tersebut. Ya, kalau orang yang sakit bisa menerima maka ini mudah. Seperti tadi, ketika dia bilang saya bisa ruqyah, orang yang sakit percaya enggak? Percaya, makanya ketika dibaca dia terima. Itu butuh, maksudnya yang sakit butuh mudah menerima obat tersebut atau bacaan tersebut. Kemudian kuat himmatil fa'il wa ta'thir. Kemudian yang membacanya, yang membaca zikir, membaca doa, ya, harus semangat ya dalam mengerjakannya ya. Kemudian juga kapan dan berusaha untuk berdampak, dia berusaha semangat untuk bisa dengan sebab ini bisa sembuh. Kapan tidak datang kesembuhan? Ini karena lemahnya pengaruh al-fa'il yang baca. Au li adami qabil mahallil fa'il, atau yang sakit tidak menerima. Cuma dua sebabnya, yang baca kurang kuat, kurang yakin, ragu-ragu, coba-coba. Yang menerima juga baca saja belum tentu sembuh, repot juga. Jadi kadang-kadang gara-gara dua itu. Bisa jadi ini lemah tapi ini kuat sekali bisa sembuh juga. Ya. Atau ini lemah tapi ini yang menerima sangat kuat, dia yakin dengan Allah juga bisa sembuh. Intinya ada faktor yang membaca dan faktor yang menerima. Kalau dua-duanya lemah enggak jadi. Ya. Aw limani an qawiyyin fihi yamna'an yanja'a fihi al-dawa. Atau ada halangan yang kita tidak tahu yang kuat yang mencegah hilangnya penyakit tersebut. Perhatikan, ini pembahasan terakhir. Perkataan Abu Dzar. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Yakfi min ad-du'a'i ma'al bir ma yakfi at-ta'am min al-milah." Cukup doa secukupnya, bermanfaat dengan kebaikan yang banyak, sebagaimana makanan hanya cukup sedikit garam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada orang baik, yang dia kemana-mana berbuat kebaikan, tidak berkata kecuali kebaikan, tidak menulis status kecuali kebaikan, tidak ketemu dengan tangga kecuali baik, dia tidur dalam kondisi baik, tidak bermaksiat, dia bangun dalam kondisi baik, kegiatan semua baik, sibuk ibadah dalam kebaikan. Orang seperti ini kalau dia doa sedikit saja Allah langsung kabulkan. Allah langsung kabulkan. Dia tidak banyak doa, sibuk nolong ini, sibuk nolong sana, sibuk silaturahmi, sibuk dia tulis selalu beribadah. Suatu saat dia bilang, Allahumma hdini. Dia bicara doa seperti Allahumma hdini, Allah berilah petunjuk kepadaku. Doa sedikit Allah beri petunjuk pada dia, pada keluarganya, pada usahanya, pada pekerjaannya, Allah beri hidayah semuanya. Kenapa? Karena dia selalu apa? Baik. Ibarat makanan, enggak usah banyak-banyak garam enggak perlu, sedikit aja sudah cukup membuat makanan itu apa? Enak. Makanya para sahabat mungkin mereka tidak tidak diriwayatkan mereka mungkin begitu doa sedikit sudah selesai. Apa? Sudah selesai. Ini di luar zikir ya. Kalau zikir kita selalu berzikir. Ini maksudnya sekali kita berdoa ya Allah begini itu. Kalau orang selalu baik, kata Abu Dzar, ini fikihnya Abu Dzar. Abu Dzar adalah sahabat yang faqih ya. Kalau dia sering berbuat kebaikan, dia doa sedikit saja mudah dikabulkan. Maksudnya dia mengatakan ini untuk menguatkan tentang bahwasanya ruqyah itu di antara pengaruh yang kuat pembacanya. Itu juga penting ya. Oh dia insyaallah dia dikit-dikit doa selain faktor yang menerimanya. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah habis dipotong dengan kerusakan tadi sedikit. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab.